Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, para pendengar dimanapun berada. Saya akan membawakan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Mazmur 62 ayat 1. Untuk kepala musisi menurut nada suara Yedutun, Mazmur Daud. Sesungguhnya jiwaku tenang di dalam Elohim. Dari Dialah datang keselamatanku, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, perlindunganku. Aku tidak akan tergoyahkan. Berapa lamakah kamu merencanakan kejahatan terhadap seseorang? Kamu sekalian akan dihancurkan seperti pagar yang terhuyung, seperti tembok yang miring. Mereka bersekongkol untuk menggulingkan dia dari kemegahannya. Mereka menyukai dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi di dalam hatinya mereka menista. Selah. Jiwaku menantikan Elohim saja, pengharapanku adalah dari Dia, gunung batu dan keselamatanku, hanyalah Dia perlindunganku. Aku tidak akan tergoyahkan, di dalam Elohimlah keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatan dan perlindunganku ada di dalam Elohim. Selah. Hai umat, percayalah kepadanya setiap saat, curahkanlah hatimu di hadapannya. Elohim adalah perlindungan bagi kita. Selah. Sesungguhnya manusia yang berderajat rendah adalah kesia-siaan, dan yang derajat tinggi adalah penipu. Ketika naik ke atas neraca, mereka semua lebih ringan daripada kekosongan. Janganlah percaya kepada penipuan, janganlah menyimpang pada perampokan. Apabila kekayaan bertambah, biarlah hatimu tidak mendekat kepadanya. Elohim berfirman satu kali, dua hal ini yang aku dengar, bahwa kuasa itu adalah milik Elohim, dan kasih yang tidak gagal juga adalah miliknya, karena engkau memberi upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Sampai di situ pembacaan nats ayat kita. Baik, saya akan memberikan judul khotbah saya ini, Aman di dalam Tuhan. Dalam nats ini berbicara tentang Daud yang memiliki jabatan yang tinggi sebagai raja, tetapi di balik kepemimpinannya banyak orang-orang yang ingin menggulingkannya, banyak orang-orang yang ingin menggesernya sebagai raja. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Mungkin kita mendapatkan atau mungkin kita memiliki jabatan yang tinggi, tapi banyak orang-orang yang tidak suka. Banyak orang-orang yang ingin menggulingkan kita, yang ingin menggeserkan jabatan kita. Tapi di sini Daud ingin mencerminkan kepercayaannya kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan yang memberikan ketenangan. Dalam berbagai persoalan hidupnya, Daud menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika dia mendapati orang-orang yang berbuat manis pada saat itu, kebohongan yang penuh dengan tipu, yang penuh dengan akal yang busuk, tapi dia mencerminkan dirinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Daud ingin memberikan pernyataan. Daud ingin memberikan pernyataan iman bahwa Tuhan adalah jalan satu-satunya sebagai landasan dalam kehidupannya. Daud ingin memberikan pernyataan iman bahwa Tuhan adalah jalan keselamatan dalam dirinya. Dalam nats ini mengungkapkan suatu kebenaran mendasar yang dengannya setiap orang percaya harus hidup. Lalu bagaimana Daud bisa aman di dalam Tuhan? Apa yang dia lakukan? Dan bagaimana bisa Daud menang dalam menghadapi musuh-musuhnya? Nah, di sini saya akan memberikan 3 poin. Poin pertama, tetap tenang di masa yang sukar. Di ayat 2 dan 3 ini, ketika Daud mengalami
mengalami berbagai masalah, Daud mengalami ketidaktenangan, Daud mengalami tidak aman. Pada saat itu, di ayat 2 sama 3 ini, Daud tetap tenang, Daud tetap merasa tenang dalam dirinya. Walaupun begitu hebat kesulitan yang dihadapinya pada saat itu, pada saat dia memimpin suatu bangsa pada saat itu, dia mengalami banyak kesulitan. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud berlari ke dekapan Tuhan. Daud berlari ke dalam dekapannya Tuhan. Ketika dia mengalami kegelisahan, ketika dia mengalami goncangan hidup, tidak merasa tenang, tapi dia berlari ke dalam dekapannya Tuhan. Dia merasakan tenang. Menarik di sini, dalam kata tenang mengandung makna berdiam diri sambil menatap Tuhan. Tenang di sini artinya berdiam diri sambil menatap Tuhan dengan penuh pengharapan bahwa Daud yakin Tuhan pasti akan bertindak dan membela. Karena apa? Karena Tuhan yang menjadi gunung batu keselamatan dalam hidupnya. Ketika dia percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu dan keselamatan, maka dia tidak akan tergoyahkan. Sekalipun tidak akan tergoyahkan, imannya tidak akan tergoyahkan. Karena dia percaya bahwa dalam Tuhanlah ada keselamatan. Ketika kita diperhadapkan berbagai masalah, kita tidak tahu bagaimana cara keluar dari masalah itu. Tapi biarlah kita seperti Daud yang tetap tenang, yang hatinya tidak gelisah, dia berserah penuh sama Tuhan. Biarlah kita orang-orang yang percaya, kita seperti Daud yang berserah penuh, yang merasa tetap aman, tenang dalam Tuhan. Poin kedua, hanya di dalamnya ada keselamatan. Hanya di dalam Tuhanlah ada keselamatan. Di ayat 4-9 ini, di mana situasi saat itu bukanlah keadaan yang aman bagi Daud. Di ayat 4-9 ini mengungkapkan bahwa keadaannya tidak aman pada saat itu. Dia menyadari bahwa dirinya seperti dinding yang akan roboh, yang dikerumuni oleh orang-orang yang ingin mengumpaskannya. Dia seperti dinding dia seperti tembok ini yang dikelilingi orang-orang yang ingin meruntuhkannya, ingin mengumpaskannya. Tapi Daud mengetahui bahwa dirinya didustai oleh orang-orang yang berkata manis. Ini pada saat itu Daud mengetahuinya. Ketika orang-orang datang ke hadapannya, dia mengatakan, orang-orang itu mengatakan, wah, kamu sangat ini. Dia orang-orang memuji. Dia pun berkata manis, tapi di belakang dia ingin mengucurkan kepemimpinannya Daud. Banyak orang-orang di sekitar kita. Salah satunya saya. Banyak orang-orang yang mungkin menyanjung saya, memuji saya, wah kamu hebat, kamu ini. Tapi di belakang mereka ingin menghancurkan, ingin menggulingkan. Tapi biar kita seperti Daud, kita cari ketenangan di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan keselamatan. Walaupun banyak orang-orang yang ingin bersekongkol, ingin menghancurkan kita, ingin menggulingkan kita, ingin menggeserkan posisi kita, biarlah kita tetap tenang di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kita
dekat sama Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan, dia tidak pernah lemah. Orang yang dekat sama Tuhan, dia merasakan kemenangan. Orang yang dekat sama Tuhan mendapatkan keselamatan. Saya mengajak teman-teman saudara untuk tetap tenang di dalam Tuhan. Dalam situasi kita saat ini, mungkin banyak orang-orang yang cemas bagaimana kehidupan ke depan. Tapi biarlah kita tetap tenang, karena hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Hanya di dalamnya kita mempunyai keselamatan. Menarik di sini, kalau di terjemahan lain, kata hanya adalah suatu penegasan, adalah suatu kata penegasan. Sesungguhnya, suatu penegasan kata sesungguhnya, yaitu suatu konfirmasi kepada Tuhan bahwa Tuhanlah satu-satunya penyelamat dan perlindungan. Dia percaya. Kenapa Daud bisa merasakan tenang? Karena ada suatu konfirmasi kepada Tuhan. Makanya dia mengungkapkan kata sesungguhnya. Ada suatu kata yang pasti, sesungguhnya. Sesungguhnya hanya Tuhanlah keselamatan. Sesungguhnya hanya Dialah batu keselamatan. Sebab hanya Dialah benteng keselamatan. Sebab hanya Dialah gunung batu kekuatan. Dan sebagainya. Hanya sesungguhnya bahwa ada suatu penegasan di sini bahwa Tuhanlah satu-satunya penyelamat. So, kita tidak perlu lagi khawatir, kita tidak perlu lagi cemas dengan kehidupan kita. Padahal kita bergantung diri sepenuhnya kepada Tuhan. Baik, poin yang ketiga yaitu memiliki kesadaran moral. Di ayat 10-12 ini berbicara tentang kesadaran moral seseorang, di mana di ayat 10 dikatakan manusia yang berderajat rendah adalah kesia-siaan. Artinya seseorang itu tidak mampu menolong. Artinya orang yang memiliki jabatan yang rendah, orang yang memiliki derajat yang rendah itu artinya tidak mampu menolong seseorang. Jadi ketika dia ingin menolong seseorang, orang-orang di sekitarnya itu menganggap bahwa dia tidak mampu karena dia memiliki derajat yang rendah. Sedangkan yang berderajat tinggi adalah penipu. Diartikan, kenapa dikatakan penipu? Karena rata-rata berderajat pada saat itu orang yang berderajat tinggi artinya dia banyak memperdaya kepada setiap orang yang percaya. Di sini muncul bahwa orang yang berderajat tinggi itu memiliki atau memperdaya orang-orang yang percaya pada saat itu. Lalu mereka semua lebih ringan daripada kekosongan. Maksudnya di sini bahwa seseorang itu tidak boleh bergantung pada hikmahnya sendiri. Karena setiap orang yang bergantung pada hikmah sendiri itu dianggap sebagai orang yang mengutarakan atau menyampaikan sesuatu dengan seperti angin lalu yang tidak memiliki makna. Tetapi apabila kita meminta hikmatnya dari Tuhan, maka apa yang kita sampaikan itu bisa berbuah gitu. Saya mengajak saudara-saudara untuk dapat menjadi terang. Artinya ketika kita memberi solusi kepada seseorang atau membantu seseorang, mari kita meminta hikmat dari Tuhan agar apa yang kita sampaikan kepada seseorang itu dapat memotivasi dirinya sendiri, terlebih memotivasi diri kita sendiri juga. Dia yang sebelah situ kekayaan yang diperoleh, dia sebelah situ mempunyai makna kekayaan yang diperoleh itu adalah hasil dari Tuhan. Karena janganlah percaya kepada Tuhan, janganlah menyimpan pada perampokan. Apabila kekayaan bertambah, biarlah hati tidak mendekat kepadanya. Ini di sini diartikan bahwa kekayaan itu diperoleh penipuan. Makanya dikatakan biarlah hatimu tidak mendekat kepadanya, karena itu adalah penipuan. Karena ketika seseorang menipu,
seseorang menipu orang lain, itu artinya dia menipu dirinya sendiri. Artinya dia balik kepada diri sendiri juga gitu. Makanya ayat ini mengatakan biarlah hatimu tidak melekat kepadanya, karena apabila melekat artinya itu jatuh artinya itu juga mencelakakan diri kita sendiri gitu. Kita ingin merampas hak orang lain, akhirnya kita yang dirampas, ibaratnya gitu ya. Terus dia yang terakhir, Elohim berfirman, satu kali dua hal ini yang aku dengar, bahwa maksud Elohim adalah milik Elohim, bahwa kuasa itu adalah milik Elohim, dan kasih yang tidak gagal juga adalah milikmu, karena engkau memberi upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Nah, di sini Daud menulis atau mengungkapkan atau berpendapat tentang ketenangan batin. Ketika musuh-musuhnya mengandalkan pemerasan, pada itu perampokan, penindasan dan sebagainya, tapi Daud di sini meminta pertolongan pada Tuhan 2 kali, sehingga dia menghasilkan 2 kali atau menerima 2 kali firman Tuhan itu. Akhirnya dia mendapatkan suatu jawaban gitu dengan berlipat ganda gitu. Yang menggambarkan di sini yang menggambarkan satu-satunya kekuatan. Jadi ketika Daud meminta pertolongan dari Tuhan, dia mendapatkan 2 kali firman Tuhan, yang artinya dia benar-benar dikuatkan gitu, mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan, dan pastinya mendapatkan kasih setia. Sebagai pemimpin, dia harus memberikan kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Terkadang ketika kita mendapatkan kesulitan, krisis ekonomi di masa sekarang ini, apalagi masa pandemi ini, kita banyak sekali atau kita banyak mendapatkan krisis ekonomi. Tapi biarlah kita seperti Daud yang berserah diri kepada Tuhan, karena Daud tahu ketika dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, dia mendapatkan keselamatan, dia mendapatkan jawaban, dia mendapatkan kekuatan. Oleh karena itu, janganlah buat hidup kita menjadi susah, tetapi biarlah hidup kita menjadi ringan karena pertolongan Tuhan. Daud di sini ingin menjelaskan bahwa Tuhan itu sebagai gunung batu keselamatan dan kota benteng. Walaupun musuhnya merencanakan kejahatan, dia tetap tenang. Dia tidak khawatir, dia tidak gelisah, tapi dia tetap tenang di dalam Tuhan. Walaupun di tengah kesulitan sekalipun, pertentangan, pergumulan dan sebagainya, dia tetap berbalik kepada Tuhan. Dia mencari dekapannya Tuhan. Dia tetap stay cool gitu kalau ibaratnya. Dia tetap stay cool, dan dia tahu bahwa Tuhanlah pelindung dalam dirinya. Saya mengajak saudara untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah pelindung dalam hidup kita, dan kita semakin dikuatkan